Jadi tanggal 30 September itu kan hari Kamis ya. Hari Kamis tuh saya sama adik-adik saya 4 perempuan, kan anaknya 8 ya. Tapi 4 cewek ini selalu bareng-bareng mana-mana. Dan usianya nanggung ya, 16, 15, 14, 13 itu Ibu gitu. 16? Iya, satu SMA. Jadi biasa jemput bapak di depan, kalau bapak saya pulang dari kantor tuh ada suara pengawal, prit, itu bapak udah datang. Kita jemput nih di depan. Nanti bapak ada upacara sedikit, bapak selalu nemuin kita kan, karena saya ada di depan sama adik-adik saya. Ibu Nandi, bahasa Jawa ya, Ibu Nandi, Ibu di mana? Gitu. Terus jawabannya sama, Ibu di dapur lagi masak. Jadi tahun 60-an kan kita masih harus makan bareng-bareng di meja makan, nggak boleh. Kita sekolah dulu nggak ada yang namanya kasih uang saku tuh nggak ada. Jadi harus makan harus di rumah. Itu Ibu dulu. Jadi bapak saya pertanyaannya itu jawabannya selalu itu. Nah hari itu bapak saya sangat happy. Wajahnya sangat senang, beliau kata. Mungkin besok mau pergi kan, sebetulnya mau diambil kan. Nah, terus bapak saya ganti baju, saya nungguin sama adik-adik saya, terus cerita nih bapak sama kita di ruangan tengah itu. Bapak bilang, nanti tanggal 5 Oktober hari ABRI, semua ikut bapak ke istana katanya. Kita kan belum pernah lihat istana ya. Terus semua ikut bapak, ada arah-arahan, bapak saya bilang gitu, 5 Oktober kan hari ABRI ya. Wah, nggak usah sekolah, bolos semua. Wah seneng deh, bapak itu bilang gitu, bolos. Oh siapa nggak mau. Nah terus makan siang bareng nih. Enggak, sebelum itu ada botol minyak wangi di situ di meja itu, nggak ada tutupnya ya, dan nggak tahu siapa yang naruh. Kena tangan bapak saya tuh geletak gitu loh, di meja. Jadi isinya tumpah kan, terus diambil sama bapak saya, dikasih ke saya, diminyakin saya, adik-adik saya, terus sambil bilang begini, kalau ada yang nanya wanginya dari mana, bilang ya dari bapak gitu. Jadi harumnya nama itu dari bapak. Memang benar sampai sekarang namanya harum ya. Biarpun mau diapain tuh kan nggak bisa tuh. Nah terus makan bareng, habis makan bapak saya golf. Terus kita mandi lah biasa ya. Terus bapak pulang tuh nemuin kami sama anak-anak Taruna kan, Taruna AMN kan, dia akan defile itu di 5 Oktober. Jadi udah ya, sedangkan Jakarta itu kosong sebetulnya karena sebagian besar pasukan ada di Kalimantan Utara untuk menyerang Malaysia. Iya, konfrontasi. Jadi yang ada di Jakarta itu sedikit, nggak banyak memang, dan tanpa peluru karena mereka mau defile kan, mau arah-arahan itu. Jadi waktu itu bapak saya pulang, ketemulah sama mereka Taruna. Wah udah sama adik-adik aja, dia senang sekali nih kalau sama Taruna gitu. Tarunanya kan semuanya hormat sama panglimanya ya. Bapak saya masuk, terus bapak saya ada tamu malam itu. Tamunya tuh Pak Basuki Rahmat, Pangdam Brawijaya dari Surabaya ya, sama beberapa tentara gitu. Lapor kalau kantor Gubernur Jawa Timur tuh dirusak Gerwani. Gerwani itu underbaunya PKI ya. Terus dirusak, terus entah bagaimana bapak saya kirim telex ke Jawa Timur bahwa diatasilah oleh Angkatan Darat pasti kan. Nah terus sore itu juga ada Pak Gandhi. Pak Gandhi itu dulu ajudannya Bung Karno. Dia bilang sama ajudan bapak saya yang jaga itu namanya Pak Bardi ya. Dia bilang, di bapak sama siapa? Di dalam. Oh ada Pak Basuki Rahmat lagi. Aku juga mau lapor katanya gitu. Ya udah masuk aja kata Om Bardi, kan itu kan juga semuanya tentara ya. Nggak usah, nggak enak gitu. Terus tanya apa sih gitu. Bung Karno sore marah-marah, Dewan Jenderal gitu. Nah terus padahal ini cerita sedikit lagi sebelumnya. Padahal Bung Karno itu kan tadinya sayang sekali sama bapak saya kan. Dekat sekali. Provokasi kali ya. Iya itu Nyoto masuk, Sam Kumaru sama semua masuk PKI ya, jadi memisahkan kan. Jadi waktu itu kita pindah ke rumah yang gede di Taman Suropati nomor 10. Itu yang suruh Bung Karno. Nah, Bung Karno itu ngawasin rumah itu. Itu gentengnya jangan genteng kodok, ganti genteng sirap, catnya harus begini. Saking sayangnya. Nah suatu saat selamatan nih ceritanya di rumah itu, Bung Karno datang bawa istri barunya yang namanya Ibu Haryati. Jadi kita kan kalau ada tamu dibarisin sama bapak. Baris terus dikenalin sama bapak ini. Itu pertama kali saya lihat Bung Karno pakai jas gelap, tanda pangkat di mana-mana, pakai tongkat komando, pakai biji kalau nggak salah ya. Terus salaman sama beliau gitu, terus bapak bilang ini nomor 1 sampai nomor 8. Mungkin Bung Karno gini, kok anaknya banyak ya gitu. Kita kan ber-8 ya. Habis itu Bung Karno itu bawa band juga, tukang main musiknya dari Cakra Birawa, namanya
A, B, S, asal Bapak senang. Oh. Jadi mainnya tuh kedebar-kedebur. Saya ngintip ya, Bung Karno duduk di kursi kayak gini yang ada kakinya tuh loh. Jadi kakinya bisa naik, kakinya bisa diangkat, bisa selonjor gitu ya. Saya lihat tangannya gini tuh, lagi dengerin musik. Itu kalau nggak salah sampai jam 12 malam baru pulang. Jadi bapak saya sama ibu saya harus nunggu ya. Nah, tapi itu momen yang mungkin bagi bapak saya terindah ya, karena kedekatan itu. Tapi kan banyak orang nggak suka. Cemburu lah. Mulai kan, ya ini ngantiin, begitu Bung Karno sakit, isunya jadi dibolak-balik itu. Nah, jadi kudeta itu dua, sakitnya Bung Karno. Katanya Aidit, kalau Bung Karno meninggal, Angkatan Darat pasti yang akan ini naik. Dipastikan itu. Makanya memang, jadi dia bilang kita harus mendahului. Jadi di rapat-rapatnya mereka sebelum tanggal 30 September itu, yang mimpin kebanyakan Untung. Brigjen 1 namanya Suparjo, itu Panglima Tempur di Kalimantan Barat. Dia sampai bilang gini, kalau perlu pasukan saya bawa dari Kalimantan. Udah kayak gitu. Jadi suasana Angkatan Darat juga nggak enak. Nah, jadi bapak saya mulai dipojokkan, jadi dokumen itu, ada dokumen Gilchrist satu lagi, terbesar Inggris itu, kan waktu itu kedutaannya dibakar sama Gerwani sama Pemuda Rakyat. Mobil Dubes juga dibakar. Nah, bapak saya kan melindungi Dubes dan stafnya. Besoknya kita makan bareng ya sama bapak gitu. Terus bapak saya bilang sama ibu, tadi dapat kiriman karangan bunga dari Gilchrist. Isinya gini, terima kasih dari saya seorang nekolim. Nekolim itu neokolonialisme, imperialisme, Gilchrist gitu ya. Sekecil itu pun dijadikan dokumen, dijadikan propaganda oleh Syam Kamaruzaman yang pinter, memang dia jago. Memang ahli propaganda. Iya, ahli. Memang orang PKI kan banyak yang pinter. Karena kebanyakan sekolahnya di Rusia sama di Cina kan pinter-pinter mereka ya. Dan punya istri juga orang sana, kan waktu itu kan begitu. Nah, jadi setelah itu sudah jadi dokumen itu dibagiin lah. Jadi bapak saya dipojokkan gitu. Padahal bapak saya tuh nggak apa-apa. Sampai bapak saya itu nulis di sini ya. Saking marahnya dia dipojokkan tahun 65 nih, tanggal Januari 18 Januari ya. Dia nulis begini. Kenapa saya menjadi prajurit? Karena saya patriot, karena saya cinta tanah air saya. Jadi masih lengkap tahun 1965 tanggal 18 hari Senin ya kan, Januari, 18 Januari ya. Ini tulisan tangannya beliau langsung. Kenapa saya menjadi prajurit? Karena saya patriot. Kenapa saya patriot? Karena saya cinta tanah air. Luar biasa. Luar biasa. Jadi memang cinta tanah airnya memang sangat luar biasa Pak Yani itu. Nah, kemudian di sini bapak saya nulis surat lagi, tapi ini masih bentuk tulisan begini. Ya, tulisan tangannya. Tapi ini kepada Bung Karno. Dan dia menjelaskan banyak sekali tentang sosialisme Indonesia, tentang PKI, tentang ideologi negara kita. Kan Pak Yani itu kan tidak mau ada negara dalam negara, jadi harus ditumpas. DI, TII, Darul Islam, terus ditumpas, terus PRRI, Permesta, tumpas, kemudian merebut Irian Barat. Jadi tentara itu capek kan, 20 tahun merdeka itu isinya kan perang terus ya. Nah, jadi capek sampai nggak mau dia nggak mau perang lagi, istirahat dulu gitu. Ya, dana juga terbatas ya. Nggak punya duit kan terbatas, makannya bulgur. Bulgur tuh makan ternak kan. Kesian kan? Nah, di sini ada kata bapak saya yang saya sangat bangga ya sebagai seorang TNI, bahwa Bung Karno mulai percaya kalau TNI diisukan, kami diisukan sebagai mata-mata Amerika, ini kan. Dan anehnya kalau kami memperbincangkan soal ini secara kolegial, selalu isunya diputar balikkan seakan-akan kami pro Amerika, mata-mata Amerika, dan akan menyingkirkan presiden ya. Berapa kali info tersebut disampaikan kepada Bapak, maksudnya Bapak Presiden, bahwa Angkatan Darat akan kup, akan ini dan itu. Lama-lama mendengar soal ini, Bapak mulai percaya. Ya, terpengaruh juga. Terpengaruh dia sangat waktu itu sudah. Apalagi sangat. Yang ngomong bukan satu orang, ada tambah ini, tambah ini. Banyak, iya. Banyak pihak kan. Jadi dibilang itu. Nah, di sini sudah mulai percaya ya. Terus dia bilang anti PKI bukan berarti otomatis pro Amerika. Sebaliknya anti Barat otomatis pro Timur. Dulu kan masih
Nah ini ada tulisannya kayak begini nih. Ini apa? Dalam menjalankan tugas tidak pernah kami bimbang karena kami mengerti untuk apa kami berkorban. Ini bahasa Belanda. Saya tanya Pak Sarwoedi ini artinya apa gitu. Ini dalam bahasa Belanda. Tapi coba dalam menjalankan tugas tidak pernah bimbang kan. Ini Luar ada. biasa ya. Nah ini satu Beliau lagi. banyak kenangan, banyak meninggalkan Iya, coretan ini di buku agendanya. sebagai saksi sejarah. Iya, terus nih, saya kira deh Bapak, saya marah nih di sini. Saya kira bukti-bukti ketaatan dari TNI sudah cukup diberikan terhadap setiap penyelewengan dari tujuan nasional dari manapun datangnya telah dan akan kita hadapi.